Hmm? Nggak begitu terasa. Nggak begitu terasa. Ya, sama air putih kok kita sudah. Air cucian beras tidak melulu harus kita fermentasi sebelum digunakan, sahabat. Ya, banyak orang sudah tahu. Akan tetapi banyak juga para ahli pertanian yang tidak menyarankan hal tersebut sering-sering dilakukan. Karena apa? Ada benarnya juga, karena ketika kita menggunakan air cucian beras secara berkesinambungan tanpa fermentasi, yang mana ketika kita memberikannya dengan rentang waktu yang berdekatan, ini bisa rawan membuat pH tanah menjadi asam seperti itu. Nah, akan tetapi di sini ada ilmu tua, seperti yang saya bahas kemarin ya sahabat ya. Ilmu yang kita bahas di Bali Organik TV adalah ilmu-ilmu tua. Kita gali lagi ilmu tua yang sudah banyak ditinggalkan dan kita gunakan lagi di saat ini sahabat. Nah, salah satu ilmu tua tersebut adalah ilmu yang diberikan oleh nenek saya sendiri sahabat. Jadi ketika saya kecil, ketika saya seumuran anak saya, sering sekali saya melihat nenek saya juga memberikan air cucian beras seperti ini pada tanamannya sahabat. Akan tetapi di sini ada satu kebiasaan yang ternyata setelah saya teliti secara ilmiah, ternyata kebiasaan itu memberikan hasil positif terhadap apa yang nenek saya lakukan, almarhum nenek saya lakukan seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara memberikan air cucian beras dengan tanpa harus khawatir air cucian beras kita bisa mempengaruhi pH tanah atau membuat pH tanah menjadi rendah seperti itu. Dan bagi sahabat yang tertarik untuk kembali ke masa lalu, ayo ikut saya di Bali Organik TV. Banyak yang bertanya, Pak, apakah bahaya Pak memberikan air cucian beras ini sering-sering ke tanaman? Nah, di video terdahulu saya sudah memberikan penjelasannya sahabat ya. Jadi penjelasannya adalah bila terlalu sering digunakan, diaplikasikan, hal ini tentu saja bisa menumpuk unsur hara yang belum matang di media tanam, dan ini bisa menyebabkan keasaman tanah meningkat seperti itu, atau pH tanah menjadi turun seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengakalinya Pak? Kita bisa akali yang pertama, jangan sering-sering menggunakannya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi jangan terlalu sering, jangan setiap hari ya. Yang kedua, inilah cara kuno, cara yang digunakan oleh leluhur saya. Saya anggaplah leluhur saya di masa lalu, yaitu menggunakan arang seperti itu. Nah, menggunakan arang. Nah, kan tetapi saat ini saya memodifikasi sedikit, saya menggunakan arang sekam seperti itu. Seperti apa caranya? Kita akan langsung saja tuangkan ke dalam ember air cucian berasnya. Nah, kemudian kita bisa
tambahkan arang sekamnya sahabat. Saya di sini menggunakan 1 ember bekas cat seperti ini ya. Nah. Kita tambahkan lagi. Air cucian berasnya 1 tempat ini ya. Berapa liter ini ya? 1 tempat magicom bekas seperti ini. Nah, kita campurkan sekam bakar bersama air cucian beras seperti ini sahabat. Mengapa saya melakukan ini? Ternyata setelah kita lihat secara data statistik ya, arang sekam memiliki pH yang cukup tinggi sahabat. pH-nya di antara angka 8,5 sampai dengan 9. Menurut saya dengan pH setinggi ini bisa menjadi pH booster bagi media tanam sahabat. Nah, kemudian pH dari air cucian beras itu berkisar di angka 6 sahabat. Sehingga dari kebiasaan yang dilakukan oleh para pendahulu saya mencampurkan arang dengan air cucian beras, sebenarnya ini adalah suatu kebetulan yang sangat menguntungkan bagi tanaman kita sahabat. Nah, seperti saya bilang kemarin di video kemarin bahwa pertanian organik itu umurnya sudah kurang lebih 5.000 tahun dari literasi yang saya baca seperti itu. Nah, semua pembuatan pupuk, penyuburan tanah sebenarnya di masa lalu itu dilakukan dengan tanpa sengaja sahabat seperti itu. Nah, kita di era modern tugas kita adalah melihat kecocokan antara sisi ilmiah dengan sisi kebiasaan di masa lalu. Kita cari benang merahnya seperti itu sahabat. Nah, cara seperti ini saya aplikasikan kepada tanaman karena saya melihat ada unsur tanda kutip masuk akal seperti itu dengan cara seperti ini sahabat. Nah Pak, bagaimana cara pengaplikasiannya Pak? Nah, saya akan berikan caranya di akhir video ini ya. Karena ini perlu saya diamkan selama kurang lebih 1-2 jam. Seperti itu sahabat. Kita diamkan dulu 1-2 jam, kemudian baru kita aplikasikan ke tanaman seperti itu. Nah, jadi sahabat jangan... Ayah. Katanya jadi tangkap ayam. Oke deh. Mau ngomong apa ya tadi? Oke, sambil menunggu ini, saya mau ajak sahabat untuk proses pindah dari kandang brooding ayam kita yang kemarin, kita mau pindahkan ke kandang yang besar seperti itu. Ini jadwal yang sudah diingat sama si kecil. Jadi dari pagi mintanya itu aja ya. Nah, oke, kita sudah ada koboi cire kita mau pindahin si ayam kecil ke kandang yang besar. Siap ya, koboi? Siap. Gimana siapnya? Siap. Wih, mantap. Ayo kita eksekusi. Nah, oke, kita akan pindahkan sambil kita hitung ya. Dulu jumlahnya di video yang 3 minggu berapa ya, 25 hari yang lalu kita perlihatkan jumlahnya 20 ekor. Nah, sekarang berapa jumlahnya kita hitung. Ada yang mati atau enggak? Pakai wadah ini aja deh, pegang dulu. 1 2 3 tutup 4 tutup 5 bawah taruh 5 6 bawah taruh 5. Nah, begitu 7 8 9 10. Nah, baru kita bayar tuh. 11. Apa ada 11 ya? Itu ya, 11. 12. 13. 13 sudah. 13. Tutup. Nah, 14. 15. 16, 17, 18. Aduh. 19, 20 ya. 19, 20. Ya.
Tidak ada yang mati, sehat semua karena vaksin dari kelapa muda yang kita berikan sejak awal ketika mendarat. Minuman pertamanya adalah kelapa muda. Ingat itu, catat itu, kita nggak perlu yang namanya vaksin. Ayam sehat, ayam gemuk. Sekarang kita pindahkan, sahabat. Oke, keluarga besar Bali Organik TV. Ayo, kita kedatangan tamu baru. Keluarkan koboi cilik tamunya. Kalian jadi kira makanan. Hei, mantap. Wow, selamat datang di rumah baru kalian ya. Inilah keluarga baru dari Bali Organik TV, sayang. Mantap. Gimana rasanya? Tanyain deh, gimana rasanya gitu. Gimana rasanya? Nggak begitu terasa. Ya, kayak putih kok kita sudah masak. Gitu ya sayang ya. Wah, mereka mulu. Jangan gitu kayak gitu. Sabar. Itu adalah keluarga baru. Kenalan dulu dong. Nah, seperti itu. Biasanya mereka emang saling berantem dulu ya. Tapi setelah 1 hari udah biasa kayak gitu. Karena makanannya memang berpengaruh sekali. Makanan-makanan seperti ini, makanan-makanan yang kita gunakan daun-daunan seperti ini membuat agresivitas unggas itu menurun, sahabat. Dibandingkan kita menggunakan pakan pabrikan, itu membuat unggas kita lebih agresif seperti itu. Nah, itulah salah satu poin plus dari berkebun dengan cara yang organik dan berternak, maksud saya dengan cara yang organik seperti itu. Lihat yang besarnya, wah udah besar ya. Nah, ini kalau dijual dengan ukuran segini sebenarnya ini sudah bisa laku sekitar 25.000 sampai 30.000 seperti ini. Karena di Bali emang ayam seperti ini dibutuhkan, sahabat. Jadi kita kemarin belinya 7.500 plus biaya pakan yang nggak seberapa, kita sudah memiliki keuntungan sebenarnya sudah setengah lah, sekitar 40% lah keuntungannya kalau kita jualnya seperti itu. Nah, ini merupakan peluang usaha yang sangat baik bagi sahabat yang ingin menerapkan sistem peternakan era abad pertengahan ala Bali Organik TV seperti itu. Semuanya alami, pakannya pakan alami, pakan yang masih segar, fresh. Dan mereka pun karakternya itu tidak agresif. Jadi bersahabat seperti ini. Ayam merah sudah bertelur. Jadi selama ini dikatakan bahwa ransumnya harus begini begitu, ternyata bertelur juga kan dengan pakan yang apa adanya seperti itu. Nah, kemudian kita tiba pada cara pengaplikasiannya. Seperti apa cara pengaplikasiannya? Jadi sahabat tidak perlu langsung saring ya, sahabat ya. Sahabat tidak perlu menyaringnya karena apa? Karena arang sekam ini sangat juga dibutuhkan oleh tanaman. Seperti itu. Itu intinya. Dan karena arang sekam memiliki pH yang tinggi, ini berarti arang sekam bisa mengikat fosfor dengan lebih baik seperti itu. Bisa menyimpan fosfor dengan lebih baik di permukaan tanah sehingga menjadi stok hara bagi tanaman kita. Nah, di sini saya menggunakan atau mengaplikasikannya pada tanaman semangka saya, sahabat. Nah, kita tuangkan pada daerah perakaran ya, sahabat ya. Kita tuangkan pada daerah perakaran. Seperti ini. Saya memberikan air cucian beras yang dicampurkan dengan sekam bakar seperti ini dengan harapan agar semangka ini nantinya dapat memiliki batang buah yang kuat sehingga dapat menopang pertumbuhan dari semangka sehingga ukuran semangkanya nanti bisa menjadi maksimal seperti itu. Nah, kita berikannya cukup sekitar 250 ml per tanaman dan kita berikan dalam selang waktu 3-4 hari sekali, tidak masalah seperti itu. Nah, kemudian bila ada pertanyaan, Pak, lalu mengapa ini ampasnya masih, Pak? Bagaimana caranya, Pak? Ini kita gunakan sebagai apa? Kita taruh saja di permukaan tanahnya seperti ini karena ini masih bisa memperbaiki KTK dari tanah itu sendiri, sahabat, atau kapasitas tukar kation. Jadi unsur hara yang kita berikan tidak akan langsung ambiar seperti itu, sehingga bisa diserap akar tanaman secara perlahan atau slow release seperti itu. Nah,
pertama ini adalah tanaman sawi hijau yang kita tanam dalam polybag. Ada 2 sawi hijau dalam satu polybag ukuran 40. Nah, kita juga siram menggunakan air cucian beras yang dicampur dengan sekam bakar seperti ini. Cukup 250 ml saja ya. Oke sahabat Baldi Organik TV, cukup sekian video saya. Mohon maaf sebelumnya bila video saya membosankan dan bertele-tele, karena emang seperti itulah kenyataannya. Saya hanya merekam kegiatan rutinitas harian saya di kebun seperti itu. Jadi bukan seorang YouTuber yang sengaja membuat konten yang indah dan disajikan untuk sahabat seperti itu. Di sini hanya ada kegiatan sehari-hari apa adanya dengan materi-materi yang saya juga lakukan setiap hari. Jadi tidak ada satupun materi yang tanda kutip sekedar bikin seperti itu. Jadi kita bikin dan kita aplikasikan. Mohon maaf sekali lagi apabila konten saya membosankan dan bertele-tele. Oke sahabat, cukup sekian. Nanti sore kita akan ada video lagi. Dan video ini mudah-mudahan juga sahabat bisa tonton. Jangan lupa untuk selalu menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.